Kita dinobatkan dalam Quran sebagai khair ummah. Tapi fakta yang kita lihat paling tidak sekarang ini, tidak ada negara yang lebih berdarah-darah dengan konflik yang tidak jelas sampai kapan, kecuali justru negara-negara Islam. Ini sungguh mengherankan dan kita harus merenung sungguh-sungguh mendalam tentang itu. Justru satu-satunya negara yang sering dikategorikan sebagai negara Islam, yang aman damai, itu Indonesia. Alhamdulillah. Padahal Indonesia ini negara yang paling bineka di seluruh dunia. Tidak ada negara yang sebineka Indonesia. Semua agama ada. Agama langit maupun agama bumi itu ada di Indonesia. Negara-negara lain tidak seplural, tidak sebineka Indonesia. Negara-negara Arab ya hampir semuanya Islam. Tapi kok berdarah-darah dan rontok. Indonesia Islam mayoritas. Hindu, Buddha, Konghucu ada. Bahkan agama-agama lokal yang tidak ditemukan di negara lain manapun. Tapi Masya Allah, Indonesia kok bisa bertahan sudah sekian dasawarsa, dan insya Allah tidak ada tanda-tanda bahwa kita akan bubar, itu tidak ada. Apa kira-kira sebabnya itu? Mungkin karena yang mewarnai kehidupan bangsa kita ini adalah Islam Nusantara itu sesungguhnya. Memang istilah Islam Nusantara tidak ada dalam kitab kuning. Tidak ada itu. Tapi fakta sosiologis, antropologis itu ada. Salah satu diantaranya, Indonesia negara Islam terbesar. Tapi tidak mendeklar dirinya sebagai negara Islam. Itu fakta. Dan kayaknya dicari di dalam Quran dan hadis, yang paling dhaif sekalipun tidak ada istilah negara Islam, tidak ada itu. Jadi bid'ah terbesar itu negara Islam itu. Karena nggak ada rujukannya itu. Memang Islam bicara soal negara harus itu, harus. Karena negara adalah zat yang paling berkuasa di muka bumi itu negara. Sesudah Tuhan. Sesudah Tuhan yang paling berkuasa adalah negara. Dia bisa membunuh jutaan orang, apalagi hanya ribuan. Tapi juga bisa menyelamatkan jutaan orang, itu negara. Dalam bahasa filosofinya Leviathan itu, raksasa. Nah, Indonesia ini tentu saja sebagai negara punya kuasa besar. Dan di Indonesia semua agama ada, tadi sudah saya katakan, bahkan sekte-sektenya, firqah-firqahnya juga lengkap. Tapi kok bisa bertahan? Dan sekali lagi, ini hanya di Nusantara ini. Hanya di Indonesia. Indonesia tidak mendeklar sendiri sebagai negara Islam. Tapi sangat Islami kalau dilihat dari prinsip-prinsipnya itu. Dan kalau Indonesia mendeklar diri sebagai negara Islam, atau negara apapun yang mendeklar dirinya sebagai negara agama, itu pasti akan ribet. Karena pemimpinnya akan merasa mewakili agama. Dan agama itu mutlak tidak boleh disalahkan. Maka negara agama itu selalu cenderung kepada diktator, otoriter. Karena pemimpinnya merasa mewakili agama yang tentu tidak dapat dikritik. Indonesia alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, tidak mendeklar dirinya sebagai negara agama.
Bahkan juga tidak mendeklar diri sebagai negara Islam, meskipun Islam terbesar, mayoritas 90%. Tidak, tidak. Sekali lagi istilah negara Islam juga tidak ada di dalam Quran dan hadis itu. Itu bid'ah. Bid'ah. Lalu apa pesan Islam tentang negara? Satu yang paling pokok itu. Keadilan. Keadilan. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Yang disebut pertama adalah imamun adil. Imam di situ adalah pemimpin negara. Dan dalam Quran juga jelas, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kamu menghukum atau memerintah dalam pengertian yang lebih luas, maka menghukumlah, memerintahlah dengan dan untuk keadilan. Jadi kalau Indonesia ini hanya punya satu prinsip keadilan, itu sudah Islami itu. Apalagi ditambah dengan 4 prinsip lain yang sama-sama dan sangat Islami sekali. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid bagi kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu jelas. Walaqad karramna bani Adam. Persatuan Indonesia, ukhuwah, wataniyah, itu sudah jelas bagi kita. Permusyawaratan, syura bainahum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adalah. Sangat-sangat Islami. Meskipun sekali lagi tidak melabeli dirinya sebagai negara Islam. Justru itulah kelebihannya. Karena sekali lagi tidak ada dalam Quran dan hadis istilah negara Islam, tidak ada itu. Itu bid'ah itu. Inilah sesungguhnya yang saya pikir menyelamatkan negeri ini. Negeri Islam terbesar di dunia, paling bineka secara geografis maupun secara sosiologis dan kultur, tapi bertahan dengan sangat baik. Prinsip-prinsipnya sangat Islami, meskipun tidak secara formil pakai bahasa Arab. Dan ini sesungguhnya hadiah dari Allah juga, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pemain di era di panggung global ini sesungguhnya adalah kekuatan-kekuatan peradaban. Dan kekuatan peradaban itu hanya bisa bertahan kalau berbasis nilai-nilai transendental keagamaan. Misalnya Eropa, ada Kristiani di sana. Itu negara besar, termasuk Amerika Barat lah. Negara besar kedua, India. Itu ada keyakinan Hinduism. Cina ada unsur-unsur Buddhism dan Taoism. Nah, Indonesia, negara terbesar dari blok timur Islam, ya Islam itu. Jadi inilah pelaku peradaban yang akan menjamin kedamaian. Ada Eropa, Amerika, Kristianitas, ada India, Hindu, ada Cina, Buddhism, Taoism, dan ada Indonesia. Jadi peranan Indonesia itu sangat-sangat strategis sekali. Dan Indonesia diselamatkan Tuhan, meskipun begitu bineka, tapi utuh. Luar biasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim Indonesia harus punya kepercayaan diri yang kuat. Dan kita harus punya rasa pede untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan dunia Islam.